Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini saya akan memberikan klarifikasi dari pledoi Gus Nur yang kenapa menyudutkan Bambang Tri maksudnya. Dan saya akan memberikan narasi berdasarkan fakta, bukan berdasarkan fiksi. Oke. Begini kronologisnya. Pada tanggal 23 bulan 9 2022, Bambang ditelepon oleh Gus Nur untuk datang ke Malang. Jadi besoknya tanggal 24 kami berangkat. Kami diongkosi oleh Gus Nur, ditransfer. Sebelumnya disuruh naik pesawat, tapi berhubung Bambang tidak punya KTP, jadi naik bis. Dan kami sampai pada tanggal 26 jam 10 pagi. Dan di situ kami juga belum sempat istirahat. Sebab jam 1 selesai sholat itu langsung podcast berjalan. Podcastnya ini kok langsung ke Muhabala. Oke. Terus selesai podcast, kami ya biasa-biasa saja cerita-cerita. Besoknya kami pulang. Kami pulang ke Jawa Tengah dulu, ke Purwokerto. Terus jalan lagi ke Bandung. Terus ke Indramayu, tepatnya di Patrol, Kecamatan Patrol. Nah, di situ di Patrol kami di sana, saya tanya Bambang kenapa kita ke sini. Tapi Bambang jawab mau ketemuan sama orang yang mau mengambil file PDF yang isinya file buku Jokowi Undercover itu. Katanya Bambang dijanjikan akan diberikan uang 30 juta. Dan saya percaya dengan uang itu 30 juta. Karena ada yang tidak dipercaya. Bambang cerita pada saat itu dia waktu di penjara 2016, dia didatangi oleh Ustadz Alfian Tanjung. Ustadz Alfian Tanjung mau meminta file PDF yang isinya buku Jokowi Undercover 1. Tapi kata Bambang, temuin istri saya. Terus Ustadz Alfian Tanjung menemui istri Bambang dan menemui Bambang lagi di penjara. Akhirnya file PDF itu dikasihkan sama Ustadz Alfian Tanjung, dan Alfian Tanjung akan menjanjikan memberi uang 2 miliar. Oke, sampai di situ. Nah, dan kembali ke Patrol tadi, Indramayu. Kami selama 2 hari di Patrol. Hari ketiga itu orang yang dijanjikan itu akan datang dan akan bertemu sama Bambang dan akan memberikan uang 30. Dan dia minta file PDF itu mungkin untuk cetak buku. Tapi malam hari ketiganya itu kami ditelepon Gus Nur.
Gus Nur memaksa banget untuk besoknya pergi ke Bekasi. Dipaksa, diongkosin kami. Dan siangnya kami berangkat ke Bekasi sampai sore jam 6. Ternyata sampainya di sana sudah siap orang-orang dan konsep-konsep yang sudah disiapkan oleh kuasa hukum Gus Nur untuk menggugat ijazah Jokowi. Dan itu konferensi pers live langsung di channel YouTube itu. Dan akhirnya gugatan itu dikabulkan dan sidang tanggal 18 bulan 10 2022 waktu itu. Dan yang pertanyaan ini, kenapa Gus Nur sangat memaksa Bambang untuk menggugat? Padahal agenda Bambang bukan di situ. Ini ada kepentingan apa Gus Nur ini? Ini perlu dipertanyakan. Sepertinya Bambang diperalat, dimanfaatkan untuk kepentingan Gus Nur. Karena Gus Nur waktu itu dipanggil oleh tim penyidik dari Direktorat Tindak Pidana Siber Bareskrim Polri untuk diminta keterangan. Nah, jadi gini. Pertama itu Gus Nur waktu di pledoinya itu bilang dia dibentak oleh Bambang karena menunjukkan foto TNI berjari 5, tapi bilang Bambang TNI itu jari 4. Gus Nur dibentak itu karena itu dari kekecewaan dan kekesalan Bambang karena dia dimanfaatkan itu. Dan dia dipenjara dan ditahan. Karena apa? Saya juga pernah tanya pada Bambang waktu itu tanggal 20 bulan 9 2022. Bang, kata saya, gimana kalau kamu bilang yang berjari 4 itu ternyata jarinya 5? Tidak apa-apa. Memangnya kenapa, katanya. Saya bilang jari 4 ini karena lihat foto. Kalau mau komplain, ya komplain saya siapa yang mencetaknya, katanya. Terus Gus Nur bilang Bambang tidak pernah memberikan uang sepeser pun atau 1.000 pun untuk biaya mencari saksi. Ya, ini logikanya ini kan kepentingan Gus Nur. Kenapa dibebankan sama Bambang? Bambang tidak ada rencana menggugat dan tidak menyangka kalau ditangkap itu. Dan terus Gus Nur bilang Bambang zolim padanya. Yang mana yang Bambang zolim padanya itu? Kebalik, justru Gus Nur yang zalim pada Bambang itu. Gus Nur itu memfitnah Bambang jadi. Dan ada lagi Gus Nur bilang Bambang Tri berkata pada pengacaranya,
kenapa buku ini tidak dicetak-cetak. Nah, ini kembali pada tanggung jawab Gus Nur. Karena apa? Waktu itu, besoknya, hari ketiga waktu di Indramayu, kami mau ketemu sama orang yang mau mencetak buku. Dan Bambang diberikan uang 30 juta. Tapi nggak jadi. Karena Gus Nur memaksa banget pergi ke Bekasi untuk menggugat. Jadi kalau Bambang bilang kenapa tidak dicetak-cetak bukunya itu, maksudnya ya ini kan tanggung jawab Gus Nur. Tapi kalau tanggung jawab Gus Nur masih ditahan. Berarti ini tanggung jawab kuasa hukumnya. Jadi wajar dong kalau Bambang bilang seperti itu. Jadi oke, sampai di sini dulu ceritanya. Dan episode berikutnya nanti ada membahas Bambang bilang pada pengacaranya, saya adalah bos di sini. Nah, itu pasti ada sebab. Ada hukum sebab akibat semua. Jadi untuk episode selanjutnya tolong di subscribe. Oke, terima kasih. Itu dulu.